Assalamualaikum, hai semuanya, nama saya Nur Fitri Syara. Pada video kali ini, seperti biasa, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya, Ibu Muhani, pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Saya akan menjawab soal sejumlah 100 soal dalam bentuk pilihan ganda. Kita langsung saja ke pertanyaan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang dimaksud dengan kualitas adalah jawabannya A, yaitu kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Pertanyaan nomor 2. Konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor, jawabannya C, faktor kualitas. Sekarang pertanyaan nomor 3. Mengapa kualitas dipandang penting? Jawabannya adalah D, yaitu B dan C benar, di mana B itu di sini adalah tuntutan pasar dan yang C adalah reputasi perusahaan. Pertanyaan nomor 4 yaitu, untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, maka perusahaan harus melakukan, jawabannya adalah D. Pertanyaan nomor 5 adalah, pemahaman kualitas akan baik jika dipandang dari sisi, jawabannya adalah C, dari sisi produsen dan konsumen. Lanjut ke pertanyaan nomor 6, yang termasuk dalam dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah, jawabannya A, feature. Pertanyaan nomor 7, yang dimaksud dengan manajemen kualitas adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas, yaitu jawabannya C. Pertanyaan nomor 8, peran manajer kualitas adalah, jawabannya A, interpersonal, informatif, dan pengambilan keputusan. Pertanyaan ke-9, urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah, jawabannya C. Pertanyaan nomor 10, pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak pada, jawabannya adalah B. Pertanyaan nomor 11, terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Jawabannya terdiri dari biaya pencegahan dan biaya karena produk cacat. Nomor 12, yang termasuk biaya pencegahan adalah biaya perencanaan produksi. Biaya penilaian produk terdiri dari biaya peralatan pengujian. Yang dimaksud dengan biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena, jawabannya yaitu D, karena pilihan A, B, dan C benar. Biaya kegagalan internal adalah biaya pembuangan produk. Yang dimaksud dengan TQM adalah, TQM itu filosofi. Yang dimaksud dengan filosofi zero defect adalah pilihan A dan C benar, jadi jawabannya adalah D. Hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokusnya yang pada pelanggan. Hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM yaitu Kaizen, analisis kekuatan dan kelemahan. Perubahan pada TQM terutama dalam sumber daya manusia yaitu berubahnya tradisional HRM menjadi strategic TQM. Hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah apabila TQM diterapkan pada organisasi yang bersifat birokratis. TQM akan gagal apabila TQM disusun sebagai program. Atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana dengan baik adalah, jawabannya A. Penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pekerjaan. Re-engineering yaitu perubahan dan perbaikan dalam skala besar. Benchmarking adalah mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Keterkaitan re-engineering dengan benchmarking yaitu yang mana keduanya ini digunakan untuk menerapkan TQM. Nomor 29, benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut, jawabannya adalah A, yaitu internal benchmarking. Lanjut ke nomor 30, benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atau pesaing tertentu walaupun tidak dalam satu industri disebut, jawabannya adalah C,
competitive benchmarking. Sekarang ke pertanyaan nomor 31. Big GIT adalah sebuah filosofi. Jawabannya A. Lanjut ke nomor 32, pertanyaan adalah Little GIT adalah sebuah. Jawabannya D. Konsep GIT pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ohno, yaitu jawabannya B. Pertanyaan nomor 34, yang bukan merupakan alasan perlunya GIT adalah. Jawabannya adalah C, memperbaiki jumlah pelanggan. Dalam pandangan tradisional, pelaksanaan GIT dan TQM dilakukan secara terpisah, sehingga jawabannya adalah pilihan A. Lanjut ke nomor 37, strategi untuk menerapkan GIT adalah jawabannya C, Mixed Production System. Lanjut ke nomor 38, kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan apa? Jawabannya adalah C, Full Production System. Pertanyaan nomor 39, yang bukan termasuk dalam prinsip persediaan GIT adalah jawabannya A, meningkatkan banyaknya pemasok. Pertanyaan nomor 40, yang tidak termasuk dalam kegiatan pelaksanaan untuk penunjang 5S adalah membiarkannya kotor dan bocor. Lanjut ke soal nomor 41, TQS merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan. Jawabannya adalah B, perusahaan jasa. Lanjut ke pertanyaan nomor 42, yang bukan termasuk gap dalam pelayanan adalah jawabannya C. Dalam serve call, ada gap kelima, yaitu jawabannya adalah B, pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Pertanyaan nomor 44, yang bukan merupakan dimensi kualitas adalah jawabannya A, yaitu kualitas sosial. Lanjut ke pertanyaan nomor 45, 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Scherzer dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu jawabannya adalah C, dimensi manajemen kualitas generik, intervensi, dan unik. Lanjut ke pertanyaan nomor 46, organisasi belajar adalah organisasi yang jawabannya adalah D, yaitu mendukung pembelajaran dan pembelajaran. Organisasi belajar melakukan pembelajaran dengan cara bersama-sama. Jawabannya A. Lanjut ke pertanyaan nomor 48, pembelajaran menginginkan partisipasi dari. Jawabannya adalah C, semua pihak. Yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah jawabannya cheating. Yang tidak termasuk indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah dengan adanya. Jawabannya A. Berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi, kecuali fungsi. Jawabannya D, fungsi koordinasi. Beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin, kecuali jawabannya adalah D, yaitu pilihan A dan B benar. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah jawabannya A, yaitu mempengaruhi orang lain. Berikut merupakan variabel-variabel yang terdapat dalam meta model kepemimpinan kualitas, kecuali jawabannya adalah C, perilaku manajerial. Nomor 55, berikut ini yang bukan termasuk peran dari pimpinan puncak adalah jawabannya D, yaitu melakukan audit kualitas. Konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh jawabannya adalah A, Maslow. Lanjut ke pertanyaan nomor 57, pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya dengan cara melalui pemberian imbalan atas jasa yang telah dilakukannya merupakan pemimpin dengan tipe. Jawabannya adalah B, transaksional. Nomor 58, berikut merupakan perilaku yang ditunjukkan pada kepemimpinan transaksional, kecuali jawabannya adalah C, elegan. Lanjut ke pertanyaan nomor 59, yang bukan termasuk hal yang melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informal adalah jawabannya kekeluargaan, yaitu D. Memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok tertentu, adanya tanggung jawab ganda, merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kinerja. Jawabannya adalah tim. Ke pertanyaan nomor 61, penilaian kualitas yang paling objektif yaitu dilakukan oleh. Jawabannya adalah C, pihak ketiga. Ke pertanyaan nomor 62, beberapa departemen berikut ini yang mengadakan penjaminan kualitas adalah. Jawabannya D, semua departemen. Nomor 63, berikut adalah tujuan dari penjaminan kualitas, kecuali jawabannya adalah A. Berikut adalah makna penjaminan kualitas, kecuali jawabannya adalah D, yaitu
penjaminan kualitas, produktivitas, dan harga mahal. Pertanyaan nomor 65, elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah kualitas pelanggan, profesional, dan proses. Maka jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 66, berikut ini adalah contoh dari penjaminan kualitas formal, kecuali jawabannya adalah D. Nomor 67, ada dua hal yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan penjaminan kualitas, yaitu jawabannya adalah standarisasi dan diferensiasi, yaitu A. Lanjut ke pertanyaan nomor 68, standarisasi berkaitan dengan jawabannya adalah C, yaitu sertifikasi dan akreditasi. Pertanyaan nomor 69, berikut ini adalah keunggulan dari ISO 9000 dalam aspek internal kecuali jawabannya adalah B, yaitu pengurangan cacat produk. Pertanyaan nomor 70 adalah kelemahan dari ISO 9000, jawabannya yaitu perhatian terhadap personil yang lemah, maka jawabannya adalah B. Nomor 81, teknik utama dalam TQM yaitu jawabannya adalah B, costing planning, QFD, dan daily control. Nomor 82, berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif, kecuali jawabannya adalah B, flowchart dan brainstorming. Cause dan efek diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk jawabannya adalah A, yaitu menemukan penyebab masalah. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas menggunakan data kualitatif, kecuali jawabannya adalah C, yaitu cause dan efek diagram dan check sheet. Lanjut ke pertanyaan nomor 85, diagram Pareto bermanfaat untuk jawabannya adalah C, untuk mencari penyebab utama kesalahan. Lanjut ke pertanyaan nomor 86, yang melatar belakangi penggunaan QFD adalah jawabannya A, yaitu kebijakan pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. Manfaat utama penggunaan QFD adalah jawabannya yaitu mengurangi biaya dan waktu produksi serta meningkatkan pendapatan. Maka jawabannya adalah B. Nomor 88, berikut ini adalah hambatan dalam pengelolaan QFD, kecuali jawabannya adalah D, yaitu risiko dapat diketahui dengan baik. Nomor 89, berikut ini adalah manfaat QFD selain membantu penerapkan TQM, kecuali jawabannya adalah D, yaitu pengurangan biaya kesalahan produk dan meningkatkan permintaan. Lanjut ke nomor 90, dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD adalah jawabannya D, semua benar, yaitu pilihan A, B, dan C. Nomor 91, audit kualitas adalah alat manajemen yang digunakan untuk jawabannya B, yaitu untuk evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. Berikut termasuk jenis audit kualitas, kecuali jawabannya adalah A, TQM audit. Berikut ini adalah isi audit planning, kecuali jawabannya adalah C, yaitu metodologi yang diterapkan. Lanjut ke nomor 95, pada tahap follow up, ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjamin diterapkannya tindakan korektif. Audit yang dilaksanakan atas nama organisasi auditi, jawabannya adalah audit internal, B. Nomor 97, penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit, jawabannya adalah A, yaitu pendekatan berdasarkan bukti. Tujuan audit ditentukan oleh hasil rapat tim, jawabannya adalah B. Nomor 99, yang tidak termasuk tim audit adalah jawabannya A, yaitu pemandu. Nomor terakhir yaitu nomor 100, dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan jawabannya B, yaitu prinsip audit. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.